Halo teman-teman, selamat datang di channel Mindtech. Di video yang lalu kita sudah membuat project tentang jam digital yang terhubung ke internet, yang mana pengaturannya dapat kita atur melalui smartphone atau handphone teman-teman semua. Nah, di project kali ini kita akan membuat sebuah alat makan ikan otomatis yang lagi-lagi untuk pengaturannya kita dapat atur melalui handphone atau smartphone teman-teman semua. Untuk itu, simak videonya dari awal sampai selesai. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, and share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Atau jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pada beberapa proyek saya sebelumnya, saya sudah pernah membuat alat pakan ikan otomatis via chat Telegram. Yang cara kerjanya kita tinggal mengirimkan pesan melalui aplikasi Telegram kapanpun dan dimanapun, yang tentunya selama handphone dan alat tersebut terhubung ke jaringan internet. Buat teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya, linknya sudah saya cantumkan pada keterangan video di bawah, atau teman-teman bisa kunjungi channel Mindtech untuk melihat proyek-proyek inovatif yang lainnya. Nah, sedangkan pada proyek kali ini, saya tidak lagi menggunakan aplikasi Telegram, melainkan saya sudah membuat aplikasi terjadwal, di mana kita dapat mengatur waktu, kapan dan berapa banyak alat ini memberikan pakan atau menjatuhkan pakannya. Di sini aplikasi yang saya buat via web server ya, sehingga dalam membuat program, selain program Arduino yaitu bahasa C, saya memasukkan program HTML beserta kawan-kawannya seperti CSS dan JavaScript untuk membuat tampilan interface di web servernya. Untuk codingnya teman-teman bisa download pada link di bawah. Kemudian bahan dan komponen apa saja yang kita butuhkan untuk proyek kali ini? Di sini saya masih menggunakan Wemos Dewan Mini sebagai controllernya, yang di dalamnya sudah terdapat modul Wi-Fi. Untuk modul Wemos, di sini saya menambahkan atau membuatkan shield adapter sebagai extension pin VCC dan GND. Karena pada bawaan Wemos hanya terdapat satu pin VCC 5V dan pin GND. Sedangkan kita membutuhkan suplai 5V untuk motor servo dan modul RTC. Kemudian ada modul RTC sebagai penyimpan dan pengatur waktunya. Oh ya, sebenarnya buat teman-teman yang di rumah sudah ada jaringan internet, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan modul RTC, cukup menyambungkan alat ini ke Wi-Fi. Untuk penyesuaian waktu dan jamnya, alat ini dapat langsung terhubung ke NTP, karena di dalam programnya saya sudah hubungkan ke NTP server untuk mengambil jam langsung dari server di internet. Selain itu, kita membutuhkan motor servo untuk membuka tutup katup di dasar tampungan. Pada motor servo saya juga menambahkan spacer. Jadi selain sebagai bracket, spacer ini berfungsi sebagai pemberi jarak tuas servo dengan lubang jatuhnya pakan. Untuk wiringnya, kabel data yang berwarna orange pada motor servo kita hubungkan ke pin D4 atau GPIO2 pada Wemos, dan kabel merah ke pin 5V, kemudian kabel coklat ke GND pada Wemos. Sedangkan untuk modul RTC, pin SDA kita hubungkan ke pin D2 atau GPIO4, kemudian SCL ke pin D1 atau GPIO5, kemudian VCC ke 5V, dan kemudian GND ke GND pada Wemos. Untuk codingnya, saya tidak akan menjelaskan secara detail, namun yang perlu disiapkan untuk teman-teman harus download atau install library sesuai yang ada pada coding ini.
Jika ada yang kurang jelas terkait dengan project ini, teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, atau jika teman-teman membutuhkan bantuan lebih lanjut, teman-teman bisa email saya. Untuk alamat emailnya sudah saya sertakan di bawah video ini. Nah, untuk struktur bodinya, seperti biasa saya masih menggunakan pipa PVC yang saya buat lembaran, kemudian saya potong-potong sesuai bentuk yang saya inginkan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk bentuk dan struktur mekanisnya. Sebelum alat ini kita pasang ke akuarium, sekarang kita akan menguji atau mengkalibrasi alat ini terlebih dahulu, karena kita perlu memastikan seberapa lebar katup akan bergerak ketika menjatuhkan pakan, dengan mengatur derajat pergerakan motor servo di dalam codingnya. Karena jangan sampai ketika motor servo sebagai pembuka tutup katupnya terbuka terlalu lebar, pakannya akan jatuh menjadi kebanyakan. Nah, untuk dapat mengakses aplikasinya, silakan masukkan alamat IP pada web browser yang kita dapatkan dari serial monitor di Arduino-IDE. Nah, di sini statusnya masih menghubungkan ke Wi-Fi. Nanti setelah statusnya terhubung, alamat IP-nya akan ditampilkan seperti ini. Kembali ke aplikasi, kita bisa atur waktunya. Masukkan ke jam 3.14 PM. Kemudian di sini durasi dalam satuan detik ya. Kemudian berapa kali servo ini akan bergerak dan tekan simpan. Nah, untuk jadwal yang telah tersimpan akan ditampilkan di bagian bawah, yaitu jam, kemudian berapa lama dan berapa kali untuk pergerakan servonya. Nah, ini tuas motor servo sudah bergerak. Kemudian jika pergerakan tuas servo ini masih terlalu lebar, kita bisa rubah dengan memasukkan nilai derajat yang lebih kecil pada bagian coding. Oh ya teman-teman, di bagian coding jangan lupa untuk memasukkan nama Wi-Fi dan passwordnya. Nah, di bagian ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk merubah derajat servo yang lebih kecil. Letaknya ada di bagian coding paling bawah. Nah, di sini saya sudah masukkan 50 derajat sebelumnya. Kemudian di sini saya akan rubah menjadi nilai yang lebih kecil, yaitu 20 derajat. Kemudian silahkan diupload kembali codingnya. Lalu kita cek untuk pergerakannya, apakah servo sudah bergerak ke sudut yang lebih kecil. Ya, sudut atau pembukaan di katupnya sudah berubah menjadi lebih kecil. Oke, sekarang kita akan mencobanya langsung untuk memberikan makan ke ikan. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu untuk pakannya ke dalam tampungan. Nah, untuk alatnya sekarang sudah saya pasang di atas akuarium. Kemudian kita akan set waktu. Di tempat saya saat ini jam 12.26 atau jam 00.26. Saya akan set ke jam 12.27. Kemudian untuk durasinya saya buat 1 detik aja. Dan untuk pergerakannya kita buat 2 kali pergerakan. Setelah kita simpan, nah nanti jadwal tersimpannya akan tampil di bagian bawah ini. Ini video ini kita cepatkan aja. Kita tunggu. Oke, pakannya jatuh.
Dan sekedar info aja teman-teman, jadi untuk pengaturan yang sudah tersimpan, dia akan dijalankan atau dieksekusi di jam yang sama di hari berikutnya dan di hari berikutnya. Jadi kalau misalkan saat ini kita set di jam 00.27 gitu, nah besok dia akan dijalankan lagi di jam yang sama, dan begitu seterusnya. Oke, jadi seperti itu project kita kali ini. Jika dirasa bermanfaat buat teman-teman, silahkan like, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Atau jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di project-project berikutnya.